kaget. Aduh riko mbeton apa, bungkus pedak iku isi nopo. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Penonton Dharma TV yang kami muliakan, kita berada di tengah anak-anak kita. Udara saat ini begitu amat sejuk dan segar. Tepatnya kita berada di Kota Batu. Di Kota Batu di daerah Junrejo. Kota Batu memang begitu amat indah, dingin dan sejuk karena ada Gunung Lirang, ada Gunung Arjuna, ada Gunung Panderman, dan ada pegunungan-pegunungan yang lainnya. Dan sungguh sangat tepat apabila tempat ini kiri kanannya banyak tanaman-tanaman buah atau sayur-sayur yang begitu amat segar. Tepatnya kita sekarang berada di salah satu sekolahan tingkat menengah, yaitu SMP Arjuna. Jadi yang baru saja kita dengar tadi itu adalah alunan musik gamelan Jawa dari SMP Arjuna yang di sini menurut kami sengaja kami datang ke tempat Anda. Ada keistimewaan khusus di SMP ini karena nuansa budaya dan kepribadiannya kepada murid-murid yang kebetulan menempuh ilmu di sini begitu sangat diperhatikan oleh para pendidiknya. Mungkin memang itulah yang kita perlukan. Apa gunanya kita mencari kecerdasan seorang anak untuk menjadi pinter, tetapi kalau kepribadiannya atau mungkin kurang. Nah, SMP Arjuna ini mempunyai semangat kepribadian yang begitu amat mulia dan tinggi. Paling tidak mengobarkan semangat kearifan lokal, budaya leluhur yang menjadi kepribadian anak-anak muridnya dan keluarga besar SMP Arjuna di Batu ini. Dan kami akan ketemu dengan beliau yang menggulawentah atau memimpin. Selamat Pak, selamat berjumpa. Terima kasih. Ini kita dari Dharma TV. Terima kasih banget bahwa SMP Arjuna meskipun begitu mendadak, Pak Ananta dan Bapak guru-guru di sini begitu siap untuk kedatangan kita. Memang kita pengen Pak, kita pengen tahu. Kalau kita cermati dari luar, SMP Arjuna itu mempunyai semangat budaya yang begitu tinggi, terbukti dari begitu SMP yang ada di tengah-tengah di lereng gunung, di tengah-tengah kebun-kebun ini, tapi begitu semangat untuk mengobarkan budaya dengan raut muka seni dalam tanda petik, begitu sangat kuat Pak. Nah ini tolong Pak Ananta diceritakan sedikit tentang SMP Arjuna dulu, kok sampai bapak-bapak mempunyai semangat untuk mendirikan ini dengan raut muka yang seperti ini, sejarahnya bagaimana Pak? Terima kasih, saya sampaikan Rahayu. Rahayu. Sebetulnya SMP Arjuna ini didirikan oleh para pendiri, para sepuh dari kepala desa yang terdahulu sampai dengan LKMD pada zaman dahulu pada 11 Januari tahun 1977. Berawal dari kami rupanya mendapat wahyu reok. Karena di Junggo ini ada reok Singo Junggo Joyo. Kami sebetulnya pada saat itu masih belum ada niatan untuk mengikuti ke sana. Tetapi pada suatu saat pemimpinan reok dari Singo Junggo Joyo rupanya membutuhkan jatil, yaitu putri-putri yang bermain jatil. Dan itu kami direkrut menjadi 20 siswa kami putri memainkan jatil. Pada saat itu kami sudah pernah juga mengikuti festival reok di Ponorogo. Kami mendapat 10 besar dari jatil SMP Arjuna dicampur dengan warok dari desa. 10 besar dalam tingkat nasional. Nasional. Lalu kemudian pada saat itu karena pemimpin
reoknya berpindah tempat, kembali lagi pulang ke Kediri. Akhirnya Singo Junggo Joyo itu tadi diserahkan sepenuhnya ke SMP Arjuno. Sehingga kami juga membentuk warok, kemudian membentuk yang memainkan dadak itu, reok itu. Reok. Sehingga akhirnya sepenuhnya kami pegang Singo Anom Junggo Joyo. Sehingga reok yang ada di Junggo ini lebih didominasi oleh siswa-siswa kami. Dan siswa-siswa kami telah juga melawat ke Bali, yaitu ke Desa Ubud dalam hari lahirnya Pancasila, memperingati tanggal 1 Juni. Ya, tepuk tangan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, coba renungkan. Suatu pendidikan dimulai dari semangat rakyat, di mana Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh desa pada waktu itu mempunyai cita-cita anak-anak kiri kanan di sini paling tidak harus pengetahuan dan kecerdasan pikirannya harus tertampung dalam suatu lembaga pendidikan. Tetapi lebih dari itu juga semangat budaya seni yang dimiliki oleh para leluhur yang tadi sudah diceritakan oleh beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Pak Suryo Ananta Sudibyo. Beliau Bapak Kepala Desa Tulung Rejo Batu ini ternyata berkesinambungan, dan berbahagialah bagi orang tua yang anak-anaknya sempat untuk memperoleh pendidikan di sini. Karena di sini kelihatannya para keluarga besar SMP Arjuna tidak hanya sekedar untuk memberi tanda bahwa anak ini lulus dari tingkat SMP, tidak seperti itu aja. Kami merasakan sendiri pada waktu kami baru datang, duduk, padahal anak-anak lewat di kiri kanan. Jarak dari kami duduk kira-kira ada sekitar 10-15 meter kadang-kadang. Tapi anak-anak yang lewat, mereka selalu menundukkan diri. Jarang, biasanya kan sekarang sudah tidak ada seperti itu. Ada orang tua duduk dari jauh, padahal saya bukan gurunya. Dan mungkin mereka belum tahu siapa yang baru datang tadi itu. Tapi anak-anak begitu sopan, begitu arif, dan sudah begitu bisa meletakkan dirinya untuk sopan dan santun terhadap orang tua. Ini membuktikan bahwa pendidikan di sini menanam moral, menanam kejiwaan yang berbudi luhur. Ini kelihatannya begitu mapan. Lalu ini kuncinya apa Pak Ananta? Anak-anak begitu rajin untuk latihan seni. Kalau tidak salah ini ada beberapa cabang seni ya. Ada seni Ponco Manunggal itu apa? Itu adalah merupakan sendratani secara spiritual. Oh, itu menggambarkan tentang Siti, yeah, tentang Toyo, yeah, tentang api, tentang angin, dan juga tentang matahari. Wah. Ini yang tidak dimiliki oleh kurikulum di sekolah-sekolah yang lain. Tadi beliau Pak Ananta, anak-anak harus dididik untuk mengerti tentang Siti. Siti itu tanah, ya, tentang air, tentang udara, tentang api, dan tentang matahari. Manusia di mana di muka bumi ini yang tidak butuh kesemuanya itu? Jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan butuh 5 itu. Nuwun sewu Pak, ini apakah yang di Jawa disebut kalimau pancer itu? Ada sederek sekawan, gangsal pancer. Waduh, ini juga ditanamkan di dalam secara diri anak-anak. Waduh, ya tepuk tangan inilah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa menjadi orang tua, coba siapa yang tidak bangga menyekolahkan anak harus begitu. Jangan ini sekolah yang waduh bermacam-macam. Yang penting bagaimana anak itu menjadi manusia sejati, sedulur papat limau pancer, bukan urusan klenik, bukan urusan non eksak, artinya real, nyata. Tidak ada manusia di muka bumi yang tidak butuh itu. Nah, kalau sudah
kita sadari, anak-anak sudah semakin menyadari kalau kehidupan itu tidak bisa lepas dari tanah, air, api, angin, matahari. Inggih, lajeng yang 4 tadi itu apa aja, Pak? Sedulur papat itu adalah sukmo, Ya, jiwa, ya. raga, donya. Anak-anak juga bisa, Pak, menangkap yang disampaikan itu. Bisa. Bisa Iya. ya. Jadi, Karena kehidupan mereka adalah tergantung kepada sukmanya, nggih, tergantung kepada jiwanya, ya. tergantung kepada raganya, dan tergantung kepada dunia. Mereka tidak bisa lepas dari keempatnya itu. Ya. Coba, inilah budi pekerti universal anak-anak. Sebenarnya teori di SMP Arjuna ini, kalau diajarkan di Inggris, kalau diajarkan di Cina, kalau diajarkan di Arab, kalau diajarkan di Amerika, di Asia, dunia ini aman, nggak rusak. Bumi itu nggak hancur, hutan itu nggak habis. Kehidupan itu sangat mulia. Berbahagialah anak-anak saya yang sekolah di sini. Dan memang betul ya, tadi disampaikan oleh beliau, manusia tidak bisa lepas dari 4 itu. Sukma, itu kita bisa hidup, bisa ngomong, bisa ngerti. Kalau garam itu asin ya, kalau geni itu panas, itu ya karena sang sukma yang ada di dalam diri kita tadi itu ya. Terus yang kedua, jiwa. Jiwa ini penting ya. Ini kalau sekolah nanti di perguruan tinggi anak-anak ini akan misalnya menempuh sekolah ilmu jiwa khusus, bisa menjadi dokter fisiologi, dokter tentang ahli jiwa. Jiwa itu penting. Sukma ada, raga ada, tapi kalau jiwanya beliut, akhirnya menjadi orang yang disangka begini nih. Nah, gitu ya. Jadi memang waduh bukan main. Masih sepintas saja kalau kita mendengar apa yang disampaikan kepada anak-anak ini, bukan main. Inilah muatan lokal yang diutamakan oleh SMP Arjuna. Lah, penonton yang kami muliakan, begitu amat indahnya, alangkah indahnya kalau sekolah-sekolah yang lainnya di Republik ini mulai mencintai budaya leluhur kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih asik sekali kita bedah ini semuanya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sasana budaya SMP Arjuna, luhur seni budaya SMP Arjuna tetap jaya. Sasana budaya SMP Arjuna, luhur seni budaya SMP Arjuna tetap jaya. Terima kasih para penonton yang kami muliakan. Bukan karena kebetulan saya orang Jawa, tetapi memang kita belajar tentang aksara Jawa adalah paling tidak latihan untuk menyentuh surga. Kenapa mesti begitu? Bicara tentang aksara ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk sastra, ada yang berbentuk lukisan, ada teater, dan ada juga berbentuk musik. Jawa menyebut gamelan. Karena suara gamelan ini bukan do re mi fa sol la si do, tetapi jiro lu mo nem. Nah, pada waktu kita mendengar itu, pada waktu pohon-pohon mendengar lantunan getaran suara-suara itu, ada suatu nuansa yang kedamaian, keakraban dan ketentraman. Inilah sebabnya banyak seniman-seniman di luar negeri yang pengen mencari belajar tentang budaya seni Jawa. Dan memang budaya seni Jawa tidak untuk orang Jawa saja, untuk siapa saja yang pengen damai dan tentram hatinya. Nah, Pak Ananta, ini adik-adik kelihatannya ini bisa saya rasakan. Waktu memukul gamelan,
ini sekedar apal atau sudah rasa itu memang ada. Kalau saya dengar tadi, adik-adik itu mukulnya sudah dengan rasa, tidak hanya sekedar apal saja gitu loh. Nah ini tadi ada reog, ada jatilan, lalu apalagi Pak Nanik? Ada kuda lumping. Kuda lumping juga ya. Ada kuda lumping. Ini Karawitan, Langen Wahyu, Anom Lestari, ini adik-adik putra putri juga ya. Lalu yang membimbing ini bapak-bapak guru apa diundangkan dari luar? Saudara Santoso sendiri. Oh, Mas Santoso sendiri yang pegang kendang itu ya. Nggih, memang prigel banget. Nah, para penonton yang kami muliakan, memang mendidik anak-anak untuk tahu dan berbudi serta berbudaya memang harus sabar dan telaten. Sekarang akan kita coba, adik-adik bisa ya menari ya. Sangat terkenal. Memang ini kalau nggak salah ini Ponorogo ini. Jatilan tadi itu kelihatannya gayanya gaya Ponorogo yang begitu terkenal di sana, namanya dadak merak, itu barong. Ada cerita sendiri yang lebih indah, kapan-kapan kita ore di sini, dan kita pengen menikmati tarian dari adik-adik kita. Sudah siap ya menari ya? Tari jatilan ya Mas ya. Ayo ya, tepuk tangan untuk adik-adik kita, silakan. Yuk. Terima kasih para penonton. Ini sekedar cuplian dari suatu drama tari yang biasanya memang dari sini Pak Ananta itu begitu telaten untuk mencoba membuat satu naskah yang bersifat ya katakanlah kolosal, karena kami pernah menonton pada waktu beliau itu mementaskan satu drama tari, kesan drama tari tentang sedulur papat lima pancer kalau tidak salah begitu ya. Dan beliau juga begitu sangat telaten ngemong putra-putranya untuk ke Pulau Dewata bersama-sama dengan budaya yang lainnya ngumpul di sana pada waktu itu. Nah, Pak Ananta di dalam pendidikan formal di SMP di sini yang paling ditekankan itu tadi ikut juga memperingati hari lahirnya Pancasila. Ini yang jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain. Lalu apa motivasinya Pak Ananta? Sehingga anak-anak diajak untuk ikut bersama-sama mengikuti upacara hari kelahiran Pancasila. Padahal sekarang ini Pak Ananta, jangankan kok kurikulumnya, bangsa di negeri ini kadang-kadang kan sudah tidak mau tahu tentang Pancasila. Kok sampai di sini masih begitu, motivasi ini pun menopo. Kami melihat bahwa Limo Pancer, Limo Pancer itu adalah kelima 5 hal yang patut kita hormati semua. Sebagai bangsa, kita pernah mendapat penataran P4 dan sekarang ini rupanya dalam kegiatan masa orientasi siswa semuanya menekankan budi pekerti. Tetapi kenapa hanya
dikenalkan sama sekolah, dikenalkan ini, tidak seperti penataran P4 zaman yang lampau. Kami menyusun buku Pancasila sebagai dasar dari dasar Dharma, merupakan pendidikan moral generasi muda menuju karakter bangsa yang berwawasan kearifan lokal. Jadi kami cetak buku ini berdasarkan dari butir-butir dasar Dharma, sikap tingkah laku. Kemudian dari butir-butir Pancasila, sikap tingkah laku, kami bentuk dalam satu buku, dan waktu masa orientasi siswa kami berikan ini semuanya kepada siswa, sehingga setidak-tidaknya siswa-siswa kami mempunyai mental, moral, disiplin sesuai dengan kearifan lokal. Gitu ya, ini bukunya Ian ya. Jadi para penonton yang kami muliakan, ini Pancasila memang kelas untuk anak-anak yang masih tingkat sekolah dasar sampai dengan SMP. Ini memang ya kalau ada aturan lah, ada aturan etika, norma yang tertulis dalam butir-butir memang logis. Meskipun sebenarnya P4 itu sendiri belum sampai ke titik Pancasila yang sebenarnya. Tak ubahnya dengan kelapa, itu ada kulitnya, ada batoknya, ada kelapanya, ada santannya, dan nanti dengan butir-butir sebagai pemberian awal, ini mudah-mudahan nanti berkembang skala lanjutan atas, perguruan tinggi, lalu sarjana akan menempuh, mengetahui, memahami Pancasila dari segi filosofis, ideologis, historis, dan strategi sebagai warga bangsa. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ini dasa Dharma. Dasa itu 10, Dharma itu adalah laku. Jadi ada 10 laku. Ini kalau boleh saya baca gitu, satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul, mutlak, karena kita Pancasila yang pertama adalah itu. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ini bagus sekali, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kalau kita tidak cinta dengan alam, kita akan menderita. Karena alam itu anak-anak adalah pemberian, kemurahan dari Sang Maha Pemurah, itu adalah alam. Seperti di daerah Batu ini, apelnya bagus, kobisnya bagus, kentangnya bagus, semuanya tanamannya bagus-bagus. Dan adik-adik nanti yang akan meneruskan. Lalu yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Nah ini makanya dilatih latihan jadi Reok Ponorogo yang gagah-gagah warok. Beliau itu masih tedak keturunan satria dari Ponorogo ini. Warok itu gagah. Kalau sudah begini, gitu ya. Ini ya. Ini apa ini? Patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. Wah, ini hebat juga ini. Patuh dan suka bermusyawarah. Orang itu anak-anak kalau tidak suka untuk bermusyawarah, saya mau ke sana, ini kok gini. Nah, tanya kepada yang lainnya. Nanti diusilin, supaya kesananya enteng begini itu. Seperti itu, patuh dan suka bermusyawarah. Artinya tidak menganggap enteng terhadap orang lain, tidak merasa sombong, tidak merasa benar sendiri, tidak merasa pintar sendiri. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, rela menolong dan tabah. Wah. Ini adik-adik sudah melakukan belum nih ya? Coba ini, rela menolong dan tabah. Jadi kalau ada jalan yang rusak adik-adik ya, kalau ada jalan yang rusak, jalan umum yang rusak, jangan adik-adik lalu mengambil komplong, lalu di situ mobil-mobil dicegati, komplongnya untuk mencari ini, itu enggak menolong, malah mengganggu. Sudah jalannya rusak, diganggu lagi, enggak bagus kan? Nah, kalau jalannya rusak, nanti bareng-bareng, kalau pas sepi, enggak ada mobil lewat, jalannya yang jeglong itu diuruk biar lancar. Itu namanya menolong, tidak malah mengganggu. Waduh, bagus. Lalu yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Waduh, rajin, tampil, dan gembira. Karena gembira itu modal dari kesehatan jiwa. Wah, ini yang ketujuh,
hemat, cermat, dan bersahaja. Lalu nuwun sewu, ini tentang hemat ini Pak Ananta. Tentang hemat ini untuk adik-adik yang sekolah di sini itu minimal ada kewajiban-kewajiban yang apa ini untuk hemat? Untuk menabung, Menabung, kemudian anak-anak waktu istirahat bontot dari rumah Nggih. dan makan bersama. gitu ya. Wah. Ini bisa ya, bisa saling tukar ya. Iya. Kalau yang bawa teri, saya tukar ke bawa PT. Ya. Iya. Hebat ini ya. Ini Nomor 8. nomor 8, disiplin, berani dan setia. Lah ini beraninya itu berani apa Pak ini Pak? Berani dalam menghadapi tantangan alam. Anak-anak ini kemarin latihan disiplin di Pantai Kondang Merak selama 3 hari 2 malam. Mereka berani jalan sendiri, mereka jam 12 malam bisa ke pantai, kita jurit malam. Kemudian anak-anak juga memasak sendiri, kemudian mendirikan tenda, pioneering sendiri mereka, sehingga mereka tidak tergantung kepada orang tua, bisa melaksanakan itu semuanya. Waduh. Ini baru namanya mendidik anak bangsa. Ini negeri besar, bukan negeri main-mainan. Coba negara lain. Orang tidak akan bisa menjadi pegawai negeri, menjadi tentara, menjadi polisi kalau dia tidak ikut bela negara. Coba di Inggris, anaknya seorang ratu yang kayak gitu harus ikut bela negara. Gak kayak kita, pertingsing dengan teori ini. Jangan sampai, kasihan. SMP Arjuna sudah melatih disiplin dan keberanian, dan adik-adik nanti harus tampil sebagai warga negara yang gagah dan jaya. Nah, penonton masih asik kita bedah terus, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tadi pada waktu kita mengurai Dasa Dharma, kita masih sampai ke Hasta Dharma ke-8, kurang nawa dan kurang dasa. Nawa itu 9, dasa itu 10. Kalau menurut buku ini yang dikeluarkan di SMP Arjuna, ini yang ke nawa dharma ini, yang ke nomor 9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pak Ananta, kalau anak-anak SMP itu kan biasanya masih seneng-senengnya untuk gojek, tetapi di sini kok sudah begitu tinggi, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Cara melatihnya bagaimana Pak? Itu semuanya melalui gerakan pramuka, kita latihan disiplin dan tanggung jawab. Misalkan dalam perkemahan, kami membentuk regu per regu, sehingga bagaimana regunya itu dapat hidup di dalam perkemahan itu. Artinya dia punya tanggung jawab kebersihan, tanggung jawab keamanan, tanggung jawab terhadap adik-adiknya, tanggung jawab memasak, tanggung jawab bagaimana kalau kehujanan, kebanjiran, dan lain sebagainya dalam sistem beregu. Mereka dibentuk dalam kelompok regu-regu yang dimana setiap ketua regu dan wakilnya itu bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Ya, Dalam inilah perkemahan itu. para penonton, khususnya para orang tua, memang mendidik anak itu tidak sebegitu gampang yang kita lihat. Butuh
kesabaran, butuh kebijaksanaan, dan butuh ketelatenan. Kita tahu anak-anak seumur kelas sekian ini, SMP, masih gembira-gembiranya, pengen enjoy, pengen merasakan kebahagiaan yang maksimal. Tetapi dengan diberi tanggung jawab tadi itu, kelihatannya mereka mulai untuk bisa mengatur dirinya. Nah, ini kelihatannya tidak salah kalau kita sekali tempo harus belajar terhadap binatang. Mohon maaf, sekali tempo belajar terhadap binatang, Pak Ananta. Bapak Ibu yang kami muliakan, khususnya ibu-ibu, coba bayangkan. Adik-adik juga harus paham ya, adik-adik besok harus menjadi orang-orang yang mandiri, yang percaya diri, mampu bahwa diri saya mampu hidup, mikul dur, mendem jero terhadap seorang tua. Ayam itu bertelur. Telur itu diengkerami selama 21 hari. Baru telur itu menetas. Jadi ayam kecil. Nah, pada waktu ayam itu kecil, induknya itu menjaga ya. Kalau malam dilindungi sama kedua sayapnya. Kalau ada musuh yang datang, entah anjing, entah kucing, entah apa, ayam itu mengeluarkan ini. Wah, seakan-akan seperti mau memangsa mereka yang mau mengganggu anaknya. Tetapi ingat, kalau anak ayam itu sudah semakin dewasa, ya, itu tidak dikasih makan sama orang tuanya, sama induknya, sama ibunya, ya. Ya masih kecil dicarikan cacing ke sana kemari, disuapin gitu. Tetapi setelah dewasa mau dekat, ditendang sama ibunya. Tar, ayo kamu sudah gede, harus cari makan sendiri. Artinya sekolah kita SMP, lalu nanti SMA, perguruan tinggi, sarjana, profesor, doktor, ya, doktor, profesor. Itu nanti artinya ilmu itu untuk mandiri hidup. Nah, kelihatannya SMP Arjuna ini pelan-pelan adik-adik, anak-anak sudah dilatih untuk mandiri dan bertanggung jawab. Tepuk tangan sekali lagi untuk Arjuna ini ya. Terus ini Pak Ananta, yang paling sulit ini, yang paling sulit yang ke-10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Padahal Pak Ananta, umumnya guru-guru itu kan gak sabaran. Pokoknya sing gak percaya kaya aku ya setan. Pokoknya sing welek ini ya setan. Pokoknya umumnya kan begitu. Untuk mengerti, memahami, melakukan tentang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, nuwun sewu. Ini cara mengarahkan pripun nih Pak Nata. Jadi selain pelajaran agama yang ada di sekolah ini, ada gurunya yang mengajar agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen. Mereka juga saya berikan budi pekerti, mereka juga saya berikan pengertian tentang budaya Jawa dan falsafah Jawa. Mereka juga saya ajari beberapa tentang hidup ini. Sehingga mereka terhadap orang lain pun juga melu, ngerasake. Nek aku diberi ucapan kotor, perbuatan yang tidak baik akan mendampak kepada dirinya sendiri. Waduh, bukan main. Ya, mudah-mudahan ini sayang Pak Ananta, anak-anak saya itu banyak di luar kota. Umpama di Malang aja saya sekolahkan di sini, cucu-cucu saya itu. Ya karena siapa orang tua yang tidak mendambakan anaknya untuk menjadi sopan, santun, ngerti sebagaimana kepribadian leluhur kita. Nah, para penonton yang kami muliakan, di sini tadi memang banyak yang disuguhkan. Adik-adik, anak-anak kita nembangnya juga bagus-bagus. Dan sekarang masih ada tarian satu yang akan kita tampilkan. Tari ini adalah tari jatilan atau jaranan. Yuk.
Ya, semuanya sampai tercengang ini, saking hebatnya tariannya. Ini anak-anak kalau berangkat sekolah naik kuda lumping semua ya? Seneng orang yang lihat gini aja tahu-tahu sampai kampus ya. Ya ini Pak Nanta, sedemikian padatnya ini kesenian dan adik-adik meskipun rata lah kemampuannya. Lalu tentang kurikulum formal sendiri yang harus diacu oleh mereka, kalau menurut pengamatan Pak Ananta ini secara umum ini dengan sekolah-sekolah yang lainnya masih bisa kejar mengejar seimbang nggih. Sekarang ada kurikulum berbasis sekolah. Oh. Sehingga kami membuat kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi di pedesaan ini. Ini juga kami sedang menyusun kurikulum semuanya. Ini tadi baru sekali kumpulan musyawarah kerja kepala sekolah berkumpul di sini untuk membicarakan tentang pembuatan kurikulum yang berbasis kepada sekolah itu sendiri. Ini karena otonomi daerah sudah membawa satu arah kemandirian ya memang begitu. Para penonton yang kami muliakan, sebenarnya di Republik ini bercorak ragam seni budaya, bercorak ragam keadaan geografis. Contoh saja di Bali itu suatu pulau, tapi di Bali ada subak-subak di atasnya, air dari bawah bisa dikirim ke atas yang tanpa tenaga teknik, tenaga elektro, karena air itu adalah power, kekuatan. Ini anak-anak juga harus begitu. Suatu saat besok kalau sudah air itu misalnya sulit didapat, anak-anak harus menciptakan supaya air itu mengirim dirinya ke atas. Di Bali itu ada subak-subak, sehingga di Bali tidak pernah ada ini musim kemarau kering itu musim apa, enggak ada. Yang ada selalu gemericik. Di Indonesia juga begitu, khususnya di Pulau Jawa. Di pulau kita, di Pulau Jawa ini, Indonesia pada umumnya semua subur, tergantung dari anak-anak itu bagaimana belajarnya ya. Belajar itu ini gelas itu diisi air supaya bisa diminum. Tetapi kalau gelas itu diisi ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuannya itu tidak bisa diminum, tidak bisa dimakan, ya gelasnya itu tuh penuh, diisi yang lainnya tumpah aja. Berbahagialah adik-adik sekolah di sini dibimbing oleh bapak-bapak, ibu-ibu guru yang sabar dan telaten. Nah, para penonton yang kami muliakan, kelihatannya masih asik juga kita bedah kemandirian SMP Arjuna ini. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Judul lagu tadi SMP Arjuna Desa Wonorejo, yang memang harus cinta. Ini milik kita ya. Kita hidup di sini, kita tidur di sini, makan di sini. Nah, sekarang ganti adik-adik. Meskipun anak-anak masih kecil-kecil, masih muda-muda, harus punya cita-cita. Sampaikan. Hidup harus tegar, harus gagah. Jangan penakut ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ananta supaya berani mengutarakan cita-citanya. Harus begitu. Siapa? Ayo, ini salah satu siapa? Nih ngomong, ayo. Punya usul apa, ayo? Nah, gitu ya. Namanya.
Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rika Asnawia. Hmm. Saya kelas 7. Cita-cita saya menjadi polwan. Saya di sini dididik bertanggung jawab, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Udah ya, cita-citanya menjadi polwan, menjadi polisi wanita itu. Ya sekarang juga begitu, itu penting jaga suci dalam pikiran, tutur kata dan lain sebagainya. Ada lagi? Ayo, nih, ayo. Harus berani. Cita-citanya apa? Perkenalkan, nama saya Cindy Vidya, kelas 3 SMP. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Waduh, iya jadi dokter ya. Kenapa kau menjadi dokter? Ingin menolong sesama manusia. Bagus. Nah, ini yang betul. Cita-cita menjadi dokter bukan karena pengen mobilnya bagus, rumahnya gede, tapi pengen menjadi dokter karena pengen menolong kepada sesama manusia. Itu pas dengan cita-citanya ya. Ini sekarang suara ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini ya dapur rumah tangga, ya pendidik, ya ini monggo silakan Bu. Maju. Nggih. Ya, di sini saya mewakili guru-guru yang ada di SMP Arjuna, mau menanyakan kepada Bapak, karena di sini anak didik kami selain mendapatkan ilmu murni, juga mendapatkan ilmu atau tentang budaya. Lalu bagaimana cara melestarikan dan memacu kepada anak didik supaya tetap melestarikan budaya yang ada di SMP Arjuna? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ibu guru cita-citanya bagus banget ini. Ada nih, ayo adik-adik nih. Ini cita-citanya apa? Ini Mas ini. Punya cita-cita, ayo. Apa cita-citanya? Ayo. Ayo lagi. Apa? Perkenalkan, nama saya Renaldo. Cita-cita ingin menjadi polisi. Oh, jadi polisi? Waduh. Iya, jadi polisi. Kenapa kok menjadi polisi? Kenapa? Apa pakaiannya coklat? Ingin menangkap pencuri. Renaldo ya. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan untuk Renaldo ya. Ingin menjadi polisi. Ya semua kok cita-citanya bagus semua ya. Kok nggak ada cita-citanya jadi kelelawar gitu, kok nggak ada ya. Bagus banget ini. Dan antara cita-cita dan apa yang disampaikan klop, seperti cita-cita dokter tadi itu, Mas Rinaldo itu yang pakai iket itu ganteng banget ya. Kayak Satria Mandangkara. Ini ya. Ada lagi nih, ayo siapa ini? Ayo. Ini adik-adik ini harus berani ini. Ayo, ini cita-citanya apa? Ayo. Nama saya Bayu Krisna. Cita-cita Bayu Krisna. Bayu Krisna. Ya. Waduh, wayang dua jadikan satu. Ya. Cita-cita saya ingin menjadi Densus 88. Waduh. Ya, bukan main. Selama saya keliling kemana-mana, baru ini ada cita-cita itu betul-betul bulu roma saya berdiri. Ya, kenapa? Cita-citanya menjadi Densus 88 anti teror. Wah. Memang benar anak-anak, kalau negeri ini penuh dengan teror, kita tidak pernah damai, kita tidak pernah tentram. Sekolah sulit, ini sulit, turis pun datang akan takut gitu. Jadi kalau anak-anak SMP sekarang sudah bercita-cita, berarti pengen menjadi warga negara yang begitu hebat dan gagah perkasa. Nah, Pak Ananta, monggo ini sehubungan dengan apa yang sudah penjenengan jalankan di SMP Arjuna, ini mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan tentang jangka pendek, jangka panjang, dan juga ini kan anggaran untuk pendidikan itu sudah 20%. Nah, dengan anggaran APBN 20% untuk pendidikan,
ini menurut Pak Ananta sudah rata, adil atau bagaimana tentang anggaran pendidikan meskipun ini swasta, mohon maaf iki. Kalau kita melihat terutama di kota wisata Batu, bahwa pendidikan ini benar-benar diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu, bahwa gedung ini semuanya adalah bantuan daripada pemerintah. Bahkan rencananya kami sedang mengajukan proposal, yaitu untuk mengajukan peralatan kesenian. Bahkan kami gamelan yang ada ini adalah kebetulan milik pribadi. Mungkin sekolah nanti akan mendapat bantuan dua perangkat gamelan beserta dengan wayangnya. Itulah harapan kami yang bisa kami sampaikan kepada pemerintah. Jadi pemerintah daerah sudah begitu amat antusias Pak ya kepada sekolah-sekolah termasuk swasta ini. Swasta dan negeri di Batu ini sama semuanya, mendapat perlakuan yang sama, mendapat bantuan yang sama. Bahkan mungkin hanya 2 sekolah yang akan mendapat alat kesenian, terutama gamelan ini semuanya. Syukur kalau sebenarnya turis itu kan datang itu tidak 1 hari 2 hari Pak. Jadi kalau malam itu paling tidak itu suatu saat ada yang menikmati kesenian tradisional, seperti di daerah Jogja, di Bali, di daerah-daerah yang lainnya itu turis itu siang malam itu ada objek yang akan ditonton gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan demikian. Memang anggaran belanja nasional kita untuk pendidikan itu sudah 20% itu sudah begitu amat tinggi dan yang memang tinggi. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan dengan baik itu mungkin akan merugikan kita semuanya. Nah, ini Pak Ananta, tinggal sekarang yang terakhir ini yang kita harapkan Pak Ananta monggo sampaikan kepada keluarga besar SMP Arjuna, duka kepada warga yayasannya, duka kepada ibu bapaknya, kepada warganya, bapak murid maksud kami. Monggo sampaikan aja harapan jangka pendek, jangka panjang. Saya juga berterima kasih kepada orang tua murid yang telah menyekolahkan putra-putrinya di sini. Meskipun mereka pandai sekali, pandai dan biasa, mereka tetap sekolah di sini. Kami terutama apa gunanya kepandaian kalau tidak diiringi dengan tata krama, sopan santun, dan kearifan lokal yang tertanam dalam jiwa mereka. Mereka juga harus mengerti bahwa kita hidup di Pulau Jawa, kita juga harus mengerti tentang falsafah Jawa, dan sekolah ini terutama melestarikan kebudayaan, tata krama, kemudian bahasa, sastra, juga Jawa. Sehingga dengan demikian anak-anak di dalam hati timbul rasa kebanggaan bahwa mereka itu selaku orang Jawa, bukan orang asing di negerinya sendiri. Itu harapan kami. Dan untuk selanjutnya mereka juga dididik sama dengan, kalau kita ujian juga sama dengan kurikulum yang diterapkan di SMP negeri dan yang lainnya. Kita harus mengejar kemampuan mereka agar sama taraf belajarnya, taraf kepandaiannya sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Itulah harapan kami, tapi dengan diiringi suatu tata krama, sopan santun yang sekarang ini sudah banyak ditinggalkan oleh pelajar-pelajar yang cerdik pandai. Terima kasih. Terima kasih banyak para penonton Dama TV yang kami muliakan. Kelihatannya hari ini kita berada di dalam suatu lingkungan pendidikan yang begitu amat sederhana. Tapi kelihatannya justru kesederhanaan inilah yang akan membawa anak-anak didik kita untuk menjadi manusia yang berjalan sesuai dengan ritme kehidupan, hidup dan kehidupan bangsa, kultur budaya bangsa. Nah, demikian juga ini Dama TV, Kiprah Jati ini pesan kepada anak-anak yang ada di sini, jadilah nanti orang-orang yang gagah perkasa sebagaimana leluhur kita. Leluhur kita dulu terkenal seluruh dunia. Negara lain belum mampu membuat apa-apa. Leluhur kita sudah mampu membuat Borobudur yang gede, besar, mampu membuat candi Prambanan
itu tidak dibuat oleh jin, itu tidak dibuat oleh makhluk halus, itu tipuan orang lain biar dianggap mbah-mbah kita itu tukang lumpuk nih, makhluk-makhluk halus. Tidak, itu dibuat dengan kerja keras, dengan pikiran yang cerdas, dengan kejujuran hati, dengan kegagahan dan keberanian, sehingga kita menjadi bangsa toladan di muka jagat. Nah, harapan kami, dan sekali lagi ayo tepuk tangan untuk SMP Arjuna. Nah, jadi tentang nama Arjuna, anak-anak sudah tidak saya kasih tahu lagi, pasti tahu bahwa Arjuna adalah seorang satria yang pernah menyelamatkan Kahyangan, tempatnya para dewata, dan juga memelopori perdamaian dunia. Demikian juga anak-anak kita daerah Arjuna besok menjadi tokoh-tokoh bangsa yang gagah dan perkasa. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih, dan kami harapkan masih setia tiap minggu jam 7 sore hari Minggu, dan akan diulangi Senin jam 12 siang. Dan kami tetap akan menerima saran-saran, usul-usul, advis-advis, dan kirimlah surat siapa yang perlu kita datangi untuk kita angkat bersama-sama dalam Kiprah Jati ini. Dan kami yakin bahwa kita semua masih dalam semangat Kiprah Jati.